kepemimpinannya, entah apanya lah pemerintahnya. Pokoknya kita kode begini-begini udah kode aja. Halo Kang Deddy. Kang Deddy cuy. Ini ada nih orang. Main mulu kerjaannya Kang Deddy nih. Kerja malas. Kalau kerja istirahat tidur mulu deh nih. Panggil aja nih. Bawa nih Kang Deddy ke barak. Gila ya, sekarang lagi hype banget tuh Kang Deddy ya. Iya, ngomong-ngomong ngomongin Kang Deddy, kita udah Indonesia banget nih. Batik. Iya, berarti kalau kita pakai begini-begini kita mau ngomongin orang-orang Indonesia ini. Ngomongin orang Indonesia tuh PNSM apa? Entah ngomongin orang Indonesia, entah pemimpinannya, entah apanya lah pemerintahnya. Pokoknya kita kode begini-begini udah kode aja. Berarti kalau udah kayak gini kita beneran jadi ibu-ibu rempong ya. Apa ibu Yugang? Ngegosipin Kang Deddy. Aduh Kang Deddy. Aduh, iya apalagi sekarang nih Kang Deddy tuh banyak banget nih semenjak udah iya kan menjabat banyak banget gebrakannya. Oh benar. Masukin ke barak lah. Jam sekolah Jawa Barat. Nah, tuh gue tuh Jawa Barat tuh. Sama dong kita. Kayak mana nih Kang Deddy ngantuk Kang Deddy. Anaknya yang ngantuk, yang nganter juga ngantuk. Yang bangun masak apalagi. Luar biasa. Bagaimana nih Kang Deddy? Bener. Tuh habis itu juga ngelarang wisuda. Ada juga nggak boleh study tour. Nah kita bahas. Kita kira-kira udah. Kita bahas ala emak-emak rempong tapi. Ala emak-emak gang sih kayaknya kali ini. Mungkin kita bahas dari yang jam sekolah dulu nih yang paling lagi hype nih yang paling dekat. Yang lagi kencang-kencangan banget rame. nih. Nah menurut lo efektif nggak? Nah kalau misalkan gue udah dilempar pertanyaan Kang Deddy. Menurut gue masuk jam berapa sih? Jam 6 kemana? S.7 ya? Iya. Kalau buat anak SMP, SMA efektif sih harusnya. Karena kita zaman dulu berarti berasa umurnya Wak. Iya benar. Kita juga masuk 6:30 loh. Iya sih, zaman dulu. 6:30, tapi memang bukan yang TK, bukan yang SD. Karena menurut gue kalau TK, SD juga kan dia biarpun dia bangun pagi tetap ada jeda untuk dia mau ngapain dulu gitu ya. Terus juga kan kita juga nggak bisa yang kalau menurut gue ya kita juga nggak bisa ngejar tuh anak-anak kecil itu harus ini pasti ya contoh deh ya nonton SpongeBob dulu ya itulah kayak gitu ataupun bujuk. Dia bangunnya dulu. Rebahan dulu lagi. Tapi mungkin kalau misalkan untuk anak SMP atau SMA menurut gue efektif sih. Kenapa? Karena semakin pagi kan pikiran tuh juga masih fresh kan. Terus juga nggak bentrok sama orang jam kerja sih sebenarnya itu. Nah sebetulnya dari jawaban ini aja kita udah punya pro kontra beda lagi nih. Gimana Kang Deddy yang ngelayanin pro kontra segitu banyak kan. Dari pendapat dia aja gue juga sebenarnya kontra dengan jawaban dia. Kalau gue lebih ke maupun itu anak TK sampai SMA pun itu kayaknya sih nggak efektif untuk bangun jam segitu ya. Karena kan kita gini, dari anak kecil deh, kita mungkin kalau gue pernah baca-baca lah ya artikel-artikel gitu, penelitian kayak misalkan anak kecil itu aja harus wajib tidur berapa jam dalam sehari. Nah gimana dia mau tidur sampai 8 jam atau 9 jam kalau emang bangun jam segitu, mau tidur jam berapa Kang Deddy? Tidur jam 5 sore? Kan nggak mungkin. Jam 5 sore kita udah tidur, harus ada makan malam dulu. Kapan ada waktu untuk keluarganya, kapan harus kerjain PR-nya dan lain-lain gitu kan. Nah semakin kita besar itu kan semakin kita susah tidur sebenarnya. Enggak sih? Iya memang sih. Kayak kita sampai orang tua aja tuh juga semakin susah tidur memang kan. Apalagi anak remaja, malam-malam belum lagi nanti dia ada chatnya dulu. Namanya kalau gue pernah baca itu semakin besar anak itu sebenarnya makin susah tidur. Dan istilahnya semakin anak remaja itu dia juga gue juga pernah jadi remaja kan. Sebelum kita jadi. Bener. Lagi nanti kita chat dulu sama cowok malam terus habis itu belum lagi kerjaan PR-nya, belum lagi nonton apanya dulu. Namanya remaja kan bahkan lebih banyak aktivitas ya. Menurut gue sih nggak efektif dan jadinya akan jadi timbul stres, apalagi orang yang udah besar ya. Kayak anak SMP SMA tuh bakal banyak stres di situ kayak gue masih ngantuk, gue harus bangun sendiri, terus gue mau ngapain? Apakah efektif di kelas? Nanti nggak ada di kelas begini. Berarti nggak bangun gitu. Kali ini kita kontra Kang Deddy. Kalau emang mau sih jam 8 itu udah paling cukup sih. Dan yang gue tahu juga di luar negeri tuh Jepang pun yang istilahnya seketat itu tuh masuk jam 8.
Itu udah yang pendidikannya street ya, maksud gue yang PR-nya banyak dan lain-lain kayak gitu. Kegiatannya banyak ya. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, itu aja jam 8. Kita di Indonesia jam 6 kejar apa Kang Deddy? Nggak kejar uang. Kalau kalau mau di pagi itu orang-orang kerja aja menurut makin gue. Pagi lagi. Menurut gue orang-orang kerja aja deh, kan semakin pagi biar nggak patok ayam. Anak kecil apa yang mau dipatok ilmunya enggak kayaknya Kang Deddy. Berarti lo pro sama betul orang-orang yang pekerjaan yang di pagi lagi. Jadi orang kerjanya maksudnya, gue bukan pro sama orang kerja biar pagi, gue juga males sih. Maksud gue kayak janganlah anak-anak yang jadi dikorbanin, karena anak-anak itu butuh waktu tidur itu kan juga bikin otak pinter. Ya. Nah jadi nih gimana mau bikin anak lebih pinter apa gimana nih maksudnya nih programnya gitu sih. Apa mau karena biar disekalianin anak jam orang tua berangkat gitu. Ya istilahnya jangan egois lah, kita kan juga nyari duit buat anak gitu kan. Kalau gue dari situ. Tapi ya bisa dicari penelitian-penelitian yang tadi gue bilang itu ada di mana gue karena benar-benar baca ada hal-hal itu tuh gue benar-benar baca gitu. Nah, kita aja yang bawain acara pro dan kontra. Betul. Nah, kalau ibu-ibu yang lain gimana? Boleh dong cerita-cerita di kolom komentar kita. Banyak juga orang-orang pada bilang kayak zaman kita SMA gini-gini, tapi kan zaman udah beda gitu. Kayak zaman kita gadget aja juga udah baru dapet di umur berapa kayak gitu-gitu kan, film-film juga udah nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan udah beda. Ya benar-benar zaman adaptasi lah Kang Deddy. Tolong lah. Kalau pagi-pagi mama juga bangunnya berapa Kang Deddy? Aduh. Apa nih? Terus habis itu selain itu apalagi pro kontranya? Yang ini anak ini barak yang kirim ke barak. Nah, kalau itu gimana? Ini lucu sih sebenarnya. Tujuan sasarannya tuh mau kemana dulu? Ya. Maksudnya gini loh. Dia mau dipindahin ke, maksudnya gini, kalau dia bandel kayak gitu kan banyak tuh sekarang meme-meme yang Kang Deddy masukin aja nih ke barak. Bercandaan mau makan dibawa aja kayak gitu-gitu ya. Itu Kang Deddy tidur mulu di kantor ini. Iya, itu tuh maunya kemana? Mau bikin anak itu tertib dengan aturan. Atau memang hanya sebatas kayak apa sih kalau kita tuh namanya hukuman ya. Kalau kita dikasih hukuman langsung dibawa. Tapi kan ini ya, maksudnya belum terlihat tuh arahnya tuh mau kemana. Kalau gue sih mikir gitu. Jadi coba bayangin sebegitu besar kota Jawa Barat ya. Kalau semua orang yang Kang Deddy ini mau ini itu ya sekarang ini kita aja tolong. Maksudnya gini di barak itu mau diapain mereka di situ? Baraknya gue segede apa? Itulah. Jadi kayak nampung semuanya. Ini mau tujuannya tuh mau diapa? Buat mendidik anak kah atau memang hanya sebatas hukuman yang bisa kita salah dikit bawa atau enggak ini atau dikit. Kalau menurut gue sih lebih sasarannya aja sih maunya yang kemana gitu. Mungkin kalau bisa ibu-ibu ini kasih masukan ya kayak buat dibahas lah gitu. Istilah kalau gue sih kayak mungkin tingkat kebandelannya ya kayak udah mungkin tawuran terus kayak pencabulan atau apa yang katanya udah perlakuan menyimpang seksual. Betul. Nah mungkin yang kayak gitu-gitu yang wajib kalau udah dibawa ke barak kayak gitu oke, mungkin kita akan lebih terbuka yang itu juga bisa mengurangi orang-orang yang tawuran kan, anak-anak yang tawuran. Sebenarnya gini, apa sih yang mereka cari tawuran? Sebenarnya kayak jati diri juga mereka nggak ngerti kayak emosi-emosi sesaat gitu kan. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan arahnya mau ke situ berarti kan memang itu adalah hukuman biar dia tuh nggak kayak gitu lagi kan, biar lebih ke arahnya yang kayak gitulah gue bawa ke si barak ini. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti kan emang dia dikasih tahu lu tuh jelas maksudnya dia sakit dia tuh apa namanya kebandelan itu jelas ya. Betul kayak gitu. Saya nggak sebutin, cuman bilang dikit anak bandel dikit yang mau dikasih tahu. Nah, barak kan itu agak nggak jelas. Terus teleponnya mana Kang Deddy? Iya benar. Nggak dikasih tahu Kang Deddy, siapa tahu bisa chat Kang Deddy. Halo Kang Deddy, di sini nggak Kang Deddy gitu kan? Atau mau kasih dana kucuran dana Kang Deddy di bawah mama. Yo, siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Iya kayak gitu. Tapi katanya sih dengar-dengar yang udah mulai masuk barak itu dapat makanannya bergizi. Alhamdulillah lah, karena kan itu juga bikin buat anak lebih cerdas dan lain-lain ya. Daya tahan tubuh juga. Jangan lupa psikolog juga perlu tuh, anak-anak kayak gitu butuh psikolog. Benar, lebih baik banyak diinin ke psikolog sih. Iya, karena kan itu udah beda dari anak yang lainnya gitu. Atau bisa jadi anak-anak yang tawuran juga dia nyari perhatian orang tuanya, juga nggak tahu kan. Jadi orang tuanya aja dimasukin bareng Kang Deddy.
Lanjut Kang Deddy, kenapa kita jadi kayak gini sih? Ini kan kita lagi ngomongin Kang Deddy. Nah, terus bisa apa lagi nih? Wisuda, tentang wisuda anak tuh kan banyak tuh sekolah-sekolah yang nggak boleh wisuda. Itu pro kontra sih. Itu pro kontra sih. Banyak sih kayaknya kita banyakan mungkin bahas dari pro gue kontra. ya. Kalau gue wisuda tuh biasanya kan yang mereka masalahin tuh kalau anak-anak TK wisuda, kalau anak-anak SMA kan kayak yang udah ada. Nah, anak-anak TK ini kan yang lagi pro kontra. Yang ini lepas pindah. Iya. Pindah kita loh. Tapi capek 4 tahun loh nyusunnya. Bener. Ya mungkin kalau mau bikin perpisahan anak sih ya nggak usah wisuda yang pakai toga-toga gitu ya. Tapi maksudnya ya kayak kalau mau dipakai cuma pakai buat foto-foto sih, lebih kayak gitu. Yang kayak bener-bener kayak sampai anak S1. Buat apa anak kecil gitu loh. Bener-bener kadang kan adalah orang tua yang belum tentu mampu juga. Nah, kadang mereka juga kan susah buat ngomong, nggak enak, banyak lah faktor itu sih. Mungkin ya menjurusnya ke situ sih kita tuh bahas. Iya, jadi paling kalau mau sih diinfoin ke orang tua muridnya kalau emang mau, enggak. Jadi istilahnya di vote dulu mau dibikin acaranya atau enggak, baru diselenggarain. Jangan tiba-tiba dari pihak sekolah, ini wisuda segini ya gitu. Tapi kan ntar tiba-tiba, kenapa tuh nggak datang? Mama lagi gak gosip. Kemana ibu itu tidak ikut? Kenapa itu? Jangan. Iya. Kang Deddy lagi di halo Kang Deddy. Malas ke sekolah. Benar. Awas terus juga loh. ada katanya pelarangan study tour. Tapi itu sih kalau study tour sih gue istilahnya mungkin bukan dilarang ya Kang Deddy, cuman fasilitas armada sih loh armada yang benar-benar itu yang bahaya banyak kan tuh sekarang amit-amit ya ya seadanya karena udah jarang pakai ya. Satu jarang pakai, kedua luarnya doang bagus ternyata dalamnya bobrok kayak gitu loh, kirnya peralatan sih yang di dalam ya itulah pokoknya yang di banyak dalam yang rusak-rusaknya yang harus diservis tapi nggak diservis perawatan. Nah itu sebenarnya kalau gue lihat-lihat ya banyakan oknum dari sekolahnya sih, sebetulnya benar. Yang istilahnya dari orang tuanya diminta berapa akhirnya dia benar-benar buat pengiritan atau apa gitu. Itu sih kalau itu sih mungkin lebih dikencenginnya ke guru-gurunya bukan dilarang gitu loh maksudnya. Karena sih ya kita juga kan melewati fase yang namanya zaman sekolah ya. Betul. Apalagi perlu loh maksudnya kayak study tour gitu. Zaman SD ya, kalau zaman SD kan kita belum terlalu besar, belum terlalu dewasa. Buat diri sendiri pun masih butuh bantuan orang. Tapi kan kalau kayak SMA namanya dia melepas nih masa-masa dari dia pra remaja sampai akhirnya dia menentukan untuk ya kalau misalnya lulus SMA belum tentu semuanya kan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, bisa jadi langsung kerja. Itu aja udah beda fase. Nah, pasti kan mereka pengen kayak pengalaman cerita itu kan yang bakal dia bawa nanti setelahnya gitu sih kalau gue ya nangkepnya. Study tour gitu juga sebenarnya kalau buat di level anak-anak juga istilahnya itu kan buat mengasah kemandirian anak. Kayak kita ikut tuh yang kita naik tronton itu kan kita jauh dari orang tua gimana caranya kayak gitu-gitu. Jadi jangan dilarang lah Kang Deddy. Itu sebenarnya bagus. Kalau dibilang bagus sebenarnya bagus sih buat pendidikan dan lain-lain. Yang penting tujuannya jelas dan benar gitu. Paling ini sih mungkin kalau menurut dari susunannya kayak SD mungkin ya yang usah jauh-jauh tapi kan ada dia dari kemandiriannya itu aja sih yang dilihat. Terus SMP juga ya bukan berarti dia harus museum kan juga sebenarnya kan harus zaman kita dulu kan museum ya. Iya. Itu kan ilmu ya. Banyak anak sekarang yang mungkin nggak tahu presiden aja nggak tahu siapa namanya gitu. Benar. Itu sih. Presiden ketiga. Siapa ya? Kang Deddy. Ayo, mau dijemput ke rumah. Sampai di sini aja kita bahas mengenai pro kontra keputusan Kang Deddy ini gitu kan. Tetap nonton kita, mungkin ada juga ibu-ibu yang mau kasih komentar-komentar gimana atau berantem di kolom komentar juga boleh. Jangan lupa nonton terus channel ini, jangan lupa juga terus di like, comment, share, and subscribe. Bye.